Ya Rob, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu bertakwa kepadamu. Ya Rob, tempatkanlah anakku di tempat yang tidak ditemukan oleh syaitan. Sobat Rizki rahimahumullah, kisah kali ini masih berlatar di masa Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang hidup di wilayah Yerusalem atau Palestina. Tatkala pada suatu hari Nabi Sulaiman mendapatkan wahyu untuk pergi ke tepi laut. Dikatakan di sana bahwa akan ada hal yang menakjubkan yang akan terjadi di sana. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam bersama dengan pasukannya yang terdiri dari bangsa manusia, jin, dan hewan berangkat menuju tepi laut. Di suatu tempat yang wallahu alam tidak tahu di mana persis tempat ini berada, dan berangkatlah rombongan pasukan ini menuju ke tepi laut. Maka ketika sampai, Nabi Sulaiman tidak melihat ada sesuatu yang aneh di sana. Kondisinya seperti biasa-biasa saja. Hanya ada lautan dengan ombak yang menggulung-gulung. Ketika dilihat tidak ada sesuatu yang aneh terjadi, maka Nabi Sulaiman meminta jin yang belum punah, Ifrit, untuk menyelam ke dasar lautan untuk melihat ada apakah di sana. Dan jin Ifrit pun langsung menyelam ratusan meter ke dalam laut. Dan ia pun tidak melihat apapun di dasar lautan. Lalu ia naik lagi ke daratan dan memberitahu rajanya bahwa tak ada apapun di bawah sana. Merasa kurang puas, Nabi Sulaiman menyuruh jin yang lain untuk menyelam ke dasar lautan. Namun lagi-lagi jin ini tidak menemui apapun di sana. Setelah dua jin ini gagal memenuhi rasa penasarannya, lalu Nabi Sulaiman meminta kepada Asif ibnu Barhiyah, seorang pembesarnya yang terkenal soleh. Lalu Asif mulai berdoa kepada Allah untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi di dalam laut. Maka ketika Asif selesai berdoa, dan saat itu pula Allah mengijabah doa dari Asif ini, tiba-tiba dari permukaan laut muncul sebuah kubah besar yang terbuat dari mutiara putih. Kubah ini memiliki 4 buah pintu yang terbuat dari batu mulia. Masing-masing pintu memiliki jenis batu mulia yang berbeda. Pintu pertama terbuat dari batu intan permata, pintu yang kedua terbuat dari batu yakut, pintu yang ketiga terbuat dari batu mutiara, dan yang keempat terbuat dari batu zamrud hijau. Sobat Rizki rahimahumullah, ketika kubah itu muncul, keempat pintunya ini mulai terbuka. Dan tak ada satu tetes air pun yang berasal dari dalam kubah ini. Maksudnya, kubah ini kedap air. Di dalam kubah ini ada seorang pemuda yang sedang melakukan salat. Wajahnya sangat tampan dan menggunakan pakaian serba putih, dan seluruh badannya pun bersih. Lalu Nabi Sulaiman memutuskan untuk masuk ke dalam kubah untuk menemui pemuda ini. Kemudian Nabi Sulaiman mengucapkan salam, sehingga pemuda itu mempercepat salatnya dan menjawab salam dari Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau berada di dasar laut ini?" Dan pemuda itu pun menjawab, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya ayahku adalah seorang laki-laki yang lumpuh. Sementara ibuku adalah seorang wanita yang buta matanya. Aku merawat keduanya selama 70 tahun. Dengan kasih sayang, tatkala ketika ajal menjemput ibuku, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 'Ya Rob, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu bertakwa kepadamu.' Tak lama dari itu, ayahku pun meninggal dunia.
dan ia sempat berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, tempatkanlah anakku di tempat yang tidak ditemukan oleh syaitan." Mendengar kisah ini, Nabi Sulaiman pun terdiam hingga pemuda ini melanjutkan lagi ceritanya. "Sesudah aku memakamkan kedua orang tuaku, aku berjalan-jalan di tepi pantai untuk menghilangkan kesedihan. Namun kemudian muncul sebuah kubah yang bercahaya. Kubah itu sangat indah. Kemudian aku masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut. Lalu datanglah beberapa malaikat yang kemudian malaikat itu membawa kubah ini ke dalam lautan, sedangkan aku berada di dalamnya." Lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, "Pada zaman siapa engkau mendatangi pantai ini?" Pemuda itu pun menjawab, "Aku ke pantai ini pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam." Dan Nabi Sulaiman pun terkejut lantaran pemuda ini berasal dari 1400 tahun yang lalu dan tidak terlihat bahwa pemuda ini sudah tua. Di rambutnya pun tak ada sehelai pun uban. Bahkan kulit wajahnya pun tak terlihat ada keriput di sana. Dan pemuda ini hanya terlihat seperti antara umur 20 tahun sampai 40 tahun saja. Sobat Rizki rahimahumullah, kemudian Nabi Sulaiman makin penasaran. Maka ia bertanya kembali, "Lalu bagaimana kamu makan dan minum?" Dan pemuda ini menjawab, "Wahai Nabiullah, setiap hari datang kepadaku seekor burung dan membawakanku makanan sebesar kepala manusia. Dan setiap aku memakannya, aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan di dunia. Setelah aku makan, aku tidak merasa kelaparan, haus, gerah, dingin, tidur, kantuk, dan sifat-sifat lain yang dirasakan manusia. Aku pun tak lagi merasa kesepian." Setelah percakapan ini, Nabi Sulaiman menawarkan dua pilihan kepada pemuda ini. Yang pertama, agar pemuda ini ikut dan tinggal bersama Sulaiman di istananya, atau ia tetap kembali ke kubah mutiara itu. Akhirnya, tanpa ragu, pemuda ini memilih untuk kembali ke dalam kubahnya dan kembali lagi ke dasar lautan. Akhirnya Nabi Sulaiman meminta kepada Asif ibnu Bariyah agar mengembalikan pemuda itu dan kubahnya ke dalam lautan. Setelah Asif selesai berdoa, kubah tersebut pun hilang dari pandangannya. Sobat, kisah ini ada di dalam kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dari Malabar, negara India. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah betapa mustajabnya doa orang tua kepada anaknya. Kita yang masih memiliki orang tua sangat diwajibkan untuk dirawat dengan kasih sayang. Karena ada sebagian orang yang memang doanya sangat besar kemungkinannya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Lalu yang kedua, doa orang yang teraniaya. Yang ketiga, doa orang yang sedang berpuasa. Dan yang keempat, doa orang musafir. Hal itu tercantum dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada 3 macam doa yang pasti diterima tanpa ragu lagi, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa dari orang yang teraniaya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Kemudian Al-Munawi rahimahumullah menjelaskan, doa orang tua kepada anaknya diijabah karena rasa sayang orang tua yang tulus kepada anaknya.
Dan orang tua banyak mendahulukan anaknya daripada dirinya sendiri. Sehingga kita doa disertai rasa sayang yang tulus mengakibatkan dikabulkannya doa. Wallahu alam bisawab. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.